Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dari kecil dirawat, bapak tidak ada, tapi ada ibu yang menyayangi, ada kakek yang menyayangi, ada paman yang menyayangi. Ini Yusuf dari kecil sudah diuji. Kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, 12 bersaudara, 10 memusuhi. Beliau hanya dengan adiknya. Dan dalam kondisi itu, ibunya sudah meninggal dunia. Sedangkan ibu itu kan tumpuan. Anda yang laki-laki, kebanyakan curhatkan pada ibu kalau sedang ada masalah. Walaupun ayah ada, tapi tetap ngobrolnya sama ibu. Ini Nabi Yusuf, dari sejak kecil, punya persoalan dengan 10 saudaranya. Mereka iri hati dengan beliau. Mereka merasakan Yusuf tantangan. Mau cerita ke siapa? Ibu sudah tidak ada. Dari kecil. Dimusuhi, dibuang ke dalam sumur. Anda bayangkan. Dijual. Dari kecil tuh dijual pada orang yang tidak dikenal. Masuk ke sumur, dibawa oleh kafilah. Setelah itu dijual. Anda bayangkan. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi budak, dipasarkan. Dari kecil. Kecilnya diiri hatikan, dilempar ke dalam sumur, dibawa oleh orang kemudian dipasarkan, dijual, dibawa jadi budak. Tumbuh remaja, digoda oleh perempuan, difitnah. Halo? Remaja. Setelah itu apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam penjara. Dihukum juga di situ beberapa tahun. Dan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan juga. Setelah itu apa yang terjadi? Puncaknya Allahu Akbar. Allah ganti semua nilai kehidupannya. Yang tadinya terasa tidak menyenangkan itu. Dengan segala pengorbanan yang tidak biasa itu. Apa yang kemudian disikapi oleh beliau? Ini yang akan kita pelajari. Apa yang Nabi Yusuf lakukan saat kemudian mendapatkan fitnah, celaan, tantangan, bahkan dari saudara terdekat sendiri, dari orang-orang terdekat sendiri. Kita akan ambil hikmahnya. Bagaimana Yusuf menyikapi ketika difitnah melakukan misalnya selingkuhan dan zina. Bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau ada di jabatan, kemudian banyak orang yang iri hati dengan itu. Bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau mulai dipercaya dan mendapatkan kedudukan. Dan puncaknya, bagaimana Nabi Yusuf menyikapi ketika beliau telah bisa mengalahkan semua kesulitan dahulu, air mata sudah hilang dan sedang berada di puncak. Saat sedang di puncak pun apa yang dikerjakan oleh beliau. Itu yang coba kita turunkan, karena semua persoalan yang disampaikan di surat Yusuf ini akan dialami oleh kita semua insyaallah dalam hidup yang kita jalani. Dan itulah diantara manhaj dakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sebagian teorinya telah kita dapatkan, tinggal realnya kemudian kita alami.